Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bagi kalian nih siswa-siswi kelas 12, video kali ini kita akan try out materi kelas 12 ya. Nah, soal pertama, berikut grafik pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Pertanyaannya, suhu optimum untuk kerja enzim adalah 10 sampai 20 derajat Celcius, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50 derajat Celcius atau 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, dari grafik kita lihat 30 sampai 40 derajat Celcius adalah jawabannya adik-adik ya. Nanti setelah melewati 40 sebagai suhu optimum, kecepatan reaksi menjadi semakin menurun ya atau berkurang. Dan yang perlu kalian ingat bahwa pada suhu tinggi nanti enzim akan rusak, sementara pada suhu rendah enzim akan mengalami koagulasi ya, atau tidak aktif adik-adik ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar proses respirasi anaerob berikut. Nah, di sana ada glukosa, glikolisis menghasilkan Y. Nanti Y akan menjadi Z. Pertanyaannya secara berurutan X, Y, dan Z adalah, X-nya tadi yang di atas ya, 2 ADP tambah 2 PI menjadi X. Langsung saja kita lihat ya adik ya, semuanya berarti X adalah ATP. Nah, selanjutnya glukosa mengalami glikolisis menghasilkan Y itu adalah asam pirufat ya, berarti antara A dan C. Nah, ini respirasi anaerob, berarti antara etanol atau asam laktat. Jawaban yang paling tepat adalah asam laktat ya adik-adik ya, karena di sana tidak dihasilkan alkohol. Kita masuk soal berikutnya, perhatikan bagan tahap respirasi aerob berikut. Tadi anaerob, sekarang aerob adik-adik ya. Ada pirufat 3C, 1, kemudian panahnya asetil-CoA 2C, ada tanda panah 2, dan lingkaran, di dalam lingkaran ada 3. Nah, pertanyaannya tahap 1 dan 3 adalah, kita lihat ya adik ya, pirufat itu berasal dari hasil glikolisis ya. Yang selanjutnya nanti akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, itu 1 ya. Nanti hasilnya adalah asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA ini akan masuk dalam siklus Krebs nomor 3 ya. Berarti 1 dan 3 adalah dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs B ya adik-adik. Soal berikutnya, perhatikan keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak berikut. Nah, pertanyaannya senyawa kimia sebagai titik masuk penguraian protein dan lemak pada metabolisme karbohidrat adalah senyawa 5, yaitu apakah A asam amino, B asam oksaloasetat, C asam sitrat, D asam pirufat, atau E asetil-CoA. Nah, kita lihat adik-adik ya, protein nanti mengalami metabolisme di sana menghasilkan 1 asam amino, lalu karbohidrat menjadi gula. Nah, lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya, 2 adalah gliserol. Lalu yang ketiga di sana ada glikolisis, berarti glukosa yang akan dipecah menghasilkan di sana gliseraldehid fosfat ya. Lalu menuju nomor 4 itu adalah pirufat. Lalu nomor 5 adalah asetil-CoA ya, di mana nanti menjadi pertemuan ya dari keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu nanti asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah E ya. Soal berikutnya, berikut adalah rancangan percobaan fermentasi seorang siswa dengan menggunakan ragi dan larutan gula. Ada termometer dan sebagainya adik-adik ya. Pertanyaannya, dari hasil percobaan diketahui adanya perubahan pada tabung B yang semula berwarna merah muda cerah. Pada akhir percobaan, warna merah muda tampak memudar dan pucat. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ragi menghasilkan karbon dioksida yang membuat larutan kapur menjadi keruh. Nah, menghasilkan CO2 benar, tapi yang membuat larutan kapur menjadi keruh itu kurang benar ya. Nah, yang B, ragi bergerak dari tabung A ke tabung B melalui pipa kaca yang menghubungkan kedua tabung. Itu bukan ragi yang bergerak ya adik-adik ya. Jadi tidak benar. Yang C, ragi melakukan pernafasan sehingga menghasilkan gelembung udara yang berisi CO2, juga kurang benar. Nah, yang D, ragi menghasilkan karbon dioksida yang bersifat basa sehingga indikator PP berubah menjadi berwarna merah muda. Ini kurang benar ya adik-adik ya. Yang tepat adalah di sana ragi menghasilkan karbon dioksida yang bersifat asam sehingga warna merah muda, indikator PP menjadi memudar. Yakni jawaban E ya. Kita masuk soal berikutnya. Perhatikan struktur DNA berikut. Oke, di sana ada C berikatan dengan X, G berikatan dengan C, Y berikatan dengan T, kemudian Y berikatan dengan A. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang tepat berkaitan dengan untai DNA tersebut adalah, nah, kita lihat dulu ya. Di sana C-nya sudah diketahui ada 3 ikatan hidrogen rangkap 3, ada X. Nah,
sitosin pasti berikatan dengan guanin ya adik-adik ya. Jadi X ini adalah guanin. Nah, di bawahnya ada G dan C, lalu Y berikatan rangkap 2 dengan T itu timin, berarti timin berikatan dengan adenin ya adik-adik, seperti di bawahnya T dengan A. Nah, pertanyaan yang tepat berkaitan dengan untai DNA tersebut berarti X dan Y adalah basa nitrogen dari golongan pirimidin, itu kurang tepat ya, karena X bukan pirimidin. Sitosin kan berikatan dengan guanin, X itu guanin ini adalah basa purin ya adik-adik ya. Nah, yang B, X terikat pada senyawa fosfat tidak benar, karena yang terikat dengan senyawa fosfat adalah gula ya. Nah, yang C, X adalah guanin dan Y adalah adenin, itu benar ya, karena timin berikatan dengan adenin untuk yang Y ya. Nah, yang D, pasangan Y tidak harus timin, itu tidak benar, karena Y pasangan dengan adenin dan Y itu adalah adenin ya adik-adik. Sedangkan yang E, jumlah nukleotida pada rantai DNA tersebut adalah 8 bukan 4 ya. Kita tahu bahwa DNA tersusun dari polinukleotida, berarti banyak nukleotida, sementara satu nukleotida tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen ya adik-adik. Jadi sudah jelas jawabannya ya. Kita masuk soal berikutnya. DNA dalam inti mempunyai kemampuan bereplikasi dan menghasilkan DNA baru yang berfungsi untuk A. Melakukan translasi dengan membentuk mRNA, ini kurang tepat. B. Melakukan transkripsi dengan membentuk rRNA, juga tidak tepat ya, transkripsi bukan rRNA ya. Sama seperti translasi juga bukan mRNA yang melakukannya. C. Menyusun rangkaian asam amino yang diperlukan, juga bukan. D. Melakukan transkripsi dengan membentuk mRNA, juga belum tepat. Yang E. Membentuk DNA baru yang sangat persis dengan dirinya, itu adalah jawabannya ya adik-adik ya, tujuan dari replikasi DNA. Kita masuk soal berikutnya. Perhatikan gambar spermatogenis berikut. Oke, di sana pertanyaannya, reduksi terjadi pada waktu perkembangan A. Spermatogonium ke spermatosit primer. Langsung kita jawab itu tidak tepat adik-adik ya, karena itu adalah proses mitosis bukan meiosis ya. Reduksi adalah pembelahan meiosis. Nah, yang B, spermatosit primer ke spermatosit sekunder, ya itu adalah jawabannya adik-adik ya, meiosis pertama, pembelahan reduksi. Sementara yang C, nah kalau yang C, spermatosit sekunder ke spermatid, itu merupakan meiosis kedua ya, tetapi reduksi sudah terjadi di meiosis pertama adik-adik ya. Yang D juga perkembangan lebih lanjut, bukan meiosis, bukan mitosis. Yang E itu bukan salah satu bagian ya, karena tidak ada tuh yang spermatosit primer menjadi spermatid, tidak ada ya. Yang ada spermatosit primer akan menjadi spermatosit sekunder ya adik-adik. Oke, soal berikutnya, jumlah gamet yang dihasilkan oleh individu yang memiliki gen W besar W kecil, X besar X kecil, Y besar Y kecil, Z besar Z kecil adalah, nah kita tulis dulu, kita cari alel heterozigotnya adik-adik, seperti pada gambar, alel heterozigotnya ada 4, dan jumlah gamet adalah 2 pangkat N adalah jumlah alel heterozigot, berarti 2 pangkat 4 adalah 16 ya, adik-adik sudah paham ya. Nah, soal berikutnya, perhatikan peta silsilah keluarga berikut. Ini adalah buta warna adik-adik ya. Nah, di sana ada 1 dan nomor 2. Kalian lihat di atas ya, laki-laki normal dengan perempuan normal. Jadi orang tuanya sama-sama normal, dan tetapi ada yang anak laki-lakinya buta warna. Berarti orang tuanya salah satu yang perempuan adalah pembawa ya. Pertanyaannya, genotip individu 1 dan 2 adalah, oke, kita lihat adik-adik ya, bahwa nomor 1 itu sudah pasti adalah wanita normal, karena nanti anak-anaknya semuanya normal ya ke bawah. Nah, yang hitam yang nomor 2 berarti X, Y juga normal ya. Jadi jawabannya adalah B. Kotak hitam laki-laki buta warna hanya untuk menunjukkan bahwa ibu mereka yang di atas parentalnya adalah normal tapi pembawa ya. Kita masuk soal berikutnya. Pada populasi di kota X diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Nah, gen T besar bertanggung jawab terhadap dapat merasakan pahitnya kertas PTC, sedangkan gen T kecil tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, frekuensi genotip T besar T kecil adalah, oke, di sini kita gunakan hukum Hardy-Weinberg ya adik-adik ya, di mana P tambah Q adalah 1 sama dengan 1, P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, tadi yang diketahui adalah T besar sama dengan P ya, sementara T kecil sama dengan Q. Nah, 36% orang tidak dapat merasakan kertas PTC, ini adalah Q kuadrat ya. Jadi 0,36, kita cari Q-nya adalah 0,6 ya, akar dari 0,36. Nah, kita bisa mencari P-nya dengan 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Lalu
Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Yang ditanya adalah T besar T kecil ya, sama dengan 2PQ. Jadi 2 kali 0,4 kali 0,6 sama dengan 0,48 A ya adik-adik. Kita masuk soal berikutnya. Perhatikan pernyataan tentang teori evolusi berikut. 1. Memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan. 2. Jerapah berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek. 3. Nenek moyang jerapah berleher panjang dan berleher pendek. Kemudian 4, jerapah berleher pendek mati kelaparan, sedangkan jerapah berleher panjang tetap hidup. Nah, adaptasi menurut Lamarck ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2. Memanjang leher jerapah karena pengaruh lingkungan. Ya, 1 dan 2 adalah jawabannya adik-adik ya. Sementara nenek moyang jerapah berleher panjang dan pendek adalah menurut Darwin. Nah, yang keempat juga menurut Darwin. Jerapah berleher pendek mati kelaparan, sehingga yang hidup nanti adalah yang berleher panjang. Soal berikutnya, adanya variasi individu merupakan fakta langsung terjadinya evolusi. Nah, penjelasan yang tepat tentang hubungan variasi individu dengan evolusi adalah A. Dapat dilacak hubungan filogenetis berdasarkan kesamaan ciri, atau B. Sifat yang berbeda akan diturunkan pada generasi berikutnya. Itu kurang tepat ya adik-adik ya. C. Perbedaan individu menunjukkan terjadinya evolusi, juga bukan. Yang D. Perbedaan ciri makhluk hidup menunjukkan ikatan kekerabatan, kurang tepat ya, persamaan ciri harusnya. Yang E, variasi individu terjadi karena persilangan secara alami, juga kurang tepat. Jadi memang jawabannya adalah A ya. Soal berikutnya, usaha manusia menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar telah banyak dilakukan. Tindakan ini dapat berakibat timbulnya hewan atau tumbuhan yang menyimpang dari aslinya yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. Nah, perubahan tersebut disebut apa adik-adik? A. Rekombinasi, B. Aplikasi, C. Domestikasi, D. Autopolyploid, atau D. Allopolyploid. Sudah jelas ini adalah domestikasi, C ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi pembahasan kita tryout mengenai materi kelas 12 ya, dari awal sampai akhir. Semoga dapat membantu pemahaman kalian ya, mengingat-ingat kembali materi sebelumnya dan mempersiapkan kalian untuk ujian sekolah dan sebagainya. Kita bertemu pada materi berikutnya adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.